dalam konteks apakah bisa terjadi atau terwujud MLB, ya saya kira Pak Yusuf sangat mungkin. Karena di dalam ADRT juga ada itu nomenklatur itu. Kita tahu ada pemecatan Gus Salam, dilanjutkan dengan pemecatan Ketua PWNU Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang notaben sebagai jantung Nahdlatul Ulama, yaitu Jombang. Ini sangat tidak bisa diterima secara akal sehat. Kok kenapa tidak bisa membangun harmonisasi, komunikasi, musyawarah, pendekatan persuasif? Nah, kalau turbulensi politik selalu didengungkan oleh elit PBNU, dalam hal ini ketum dan sekjen, ya sangat mungkin terjadi pemantik yang sangat menarik untuk bisa dievaluasi. PKB dan NU adalah yang tidak bisa dipisahkan, ya seyogianya, walaupun ketum PBNU selalu ngomong bahwa warga NU yang dukung PKB itu hanya 20%, itu bukan persoalan semata-mata 20%, tetapi urat nadi ruh daripada mabda siasi yang termaktub di dalam Partai Kebangkitan Bangsa adalah ruh Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selain ada isu tentang pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU ingin menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa ke pangkuan PBNU. Yang terakhir ternyata ada isu yang berkembang di sebagian tempat, yaitu adanya isu MLB NU, yang apabila ada kondisi mengenai kepengurusan NU di atas yang sudah mulai tidak stabil, di mana dianggap ada satu kondisi yang dalam sistem kepengurusan di PBNU itu menabrak ADART, atau ada situasi-situasi memungkinkan untuk dilaksanakannya muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Nah, kita lihat teman-teman penjelasan dari Muhammad Solihin, ini aktivis NU, yang menanggapi atau mengomentari adanya isu tentang mungkinkah MLB NU itu terselenggara. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak teman-teman, ini dia videonya. Evaluasi, ya kita tidak akan bisa sempurna. Dalam konteks apakah bisa terjadi atau terwujud MLB, ya saya kira Pak Yusuf sangat mungkin. Karena di dalam ADRT juga ada itu nomenklatur itu. Nah, tentu ada syarat-syarat ya, ada syarat-syarat yang ditentukan. Namun ketika melihat situasi kepemimpinan Gus Yahya, ini kita tidak bisa lepas daripada turbulensi-turbulensi yang terus-menerus yang menggelitik ya, terkait dengan hati nurani warga Nahdlatul Ulama. Kita tahu ada pemecatan Gus Salam, dilanjutkan dengan pemecatan Ketua PWNU Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang notaben sebagai jantung Nahdlatul Ulama, yaitu Jombang. Ini sangat tidak bisa diterima secara akal sehat. Kok kenapa tidak bisa membangun harmonisasi, komunikasi, musyawarah, pendekatan persuasif, yang notaben, mohon maaf Pak Sekjen juga orang di situ, dan ini akan menjadi warna yang tidak sehat dalam konsolidasi perbedaan di internal. Perbedaan yang pada akhirnya selalu mengedepankan pemecatan. Ini organisasi sosial keagamaan seyogianya dan idealnya memang upaya musyawarah, mediasi, persuasif itu dilakukan. Nah, saya kira munculnya riak-riak terkait dengan MLB itu tidak lepas daripada persoalan-persoalan dinamika yang terjadi di Jawa Timur. Nah, sehingga ada gerakan-gerakan inisiatif untuk melaksanakan MLB. Salah satunya juga tidak bisa dipungkiri adanya statement-statement yang terus-menerus, dan kemarin Kiai Haji Imam Jajuli di Harlah PKB hadir. Dia mengkritisi, sebenarnya itu adalah rasional karena itu menyampaikan realitas politik hari ini terkait dengan dinamika disharmonisasi antara PKB dan Nahdlatul Ulama.
kita tahu walaupun NU dan PKB itu kamar yang berbeda, tapi saya meyakini itu bangunan dalam rumah yang sama. Ya, sejarahnya, filosofinya, jati dirinya, dan juga misi dan tujuannya itu hampir sama lah, tidak bisa lepas daripada Nahdlatul Ulama PKB itu, yaitu adalah membangun kemaslahatan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami bangga ketika pasca reformasi, ya, warga Nahdlatul Ulama mendorong kepada para masyayikh, para ulama, para kiai yang diwakili oleh deklarator PKB. Di situ ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Ruqyat, Kiai Haji Muhid Mujadi, dan juga Kiai Haji Mustafa Bisri, mengejawantahkan aspirasi politik pasca reformasi agar warga NU punya kendaraan untuk menyuarakan, ya, menyuarakan keadilan sosial dan juga kesejahteraan. Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama, tetapi untuk bangsa. Nah, ini tidak bisa lepas. Nah, oleh karena itu, bagi saya kritikan, ya, masukan dari semua warga Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Haji Imam Jajuli, harusnya ini menjadi evaluasi internal. Bagaimana ini bisa terjadi? Termasuk kenapa ada persoalan dinamika di Jombang kok sampai tidak selesai, ya kan? Harusnya kan tidak langsung ujug-ujug pemecatan, ya. Nah, harusnya seperti yang hari ini dilakukan, harusnya yaitu tabayun, ya, memfasilitasi kedua belah pihak untuk didengar, tidak kemudian langsung memutuskan. Nah, kalau turbulensi politik selalu didengungkan oleh elit PBNU, dalam hal ini ketum dan sekjen, ya sangat mungkin terjadi pemantik yang sangat menarik untuk bisa dievaluasi. Nah, apalagi Kiai Haji Imam Jajuli, saya kira dengan nalar, ya, rasional mengkritik secara realitas politik yang terjadi hari ini. Nah, oleh karena PKB dan NU adalah yang tidak bisa dipisahkan, ya seyogianya, walaupun ketum PBNU selalu ngomong bahwa warga NU yang dukung PKB itu hanya 20%, itu bukan persoalan semata-mata 20%, tetapi urat nadi ruh daripada mabda siasi yang termaktub di dalam Partai Kebangkitan Bangsa adalah ruh Nahdlatul Ulama, dari rahim Nahdlatul Ulama, harusnya dijaga, ya kan, dijaga, dipelihara, bukan berarti, ya kan, ditekan, bahkan seringkali dipojokkan dengan jok-jok yang sangat tidak etis dan tidak membangun harmonisasi. Ketika ada kader yang terbaik, yaitu Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, menjadi calon wapres, itu tidak bisa dinafikan bagian daripada sebuah prestasi dari kader Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Muhaimin. Tidak mudah untuk menjadi capres atau cawapres, tapi apa yang terjadi, framing-framing sebelum pilpres itu selalu muncul yang tercipta dan tidak terkondusif dalam situasi yang harmonis. Bagaimana jangan Gus Ipul pernah menyatakan bahwa jangan milih capres-cawapres yang didukung oleh Abu Bakar Basir. Terus juga Kiai Haji Gus Yahya menyatakan di haul Kiai Haji Munawir di Krapyak menyatakan baru kali ini Gus Muhaimin hadir sebagai cawapres walaupun itu belum tentu menang. Itu kan sebenarnya candaan-candaan, tapi kan sangat menyakitkan. Tapi apa respon Ketua Umum PKB? Ketua Umum PKB dengan senyum, dengan ketawa, itu berarti dewasa. Ya mungkin jam terbang, ya. Nah, dengan nalar dan argumentasi dan statement-statement yang kurang membuat harmonisasi inilah yang kemudian terbangun ketidakpuasan muncul. Akibat yang timbul dari sebenarnya dari statement-statement ketum PBNU dan sekjen yang seyogianya tidak layak. Katanya harus menjaga jarak. Rois Am sudah jelas kura-kura di dalam perahu. Ya kira pura-pura tidak tahu. Itu artinya apa? Kita harus jelas bahwa jangan terjebak pada politik praktis di lapangan, ditarik-tarik gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya
melihat dinamika yang terjadi, sepanjang itu kritik yang membangun dari siapapun, ya jangan dibalas dengan dibalas dengan perlawanan. Kita tahu bahwa juga saya baru mendengar statement Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang menyatakan ini jangan-jangan pansus haji adalah sentimen pribadi karena kemenangnya adalah adik saya. Yang ini kan nalar berpikir yang menurut saya tidak masuk akal. Kecuali pansus fraksi PKB, itu sentimen. Ini pansusnya adalah pansus DPR, bukan pansus PKB. Seluruh fraksi terlibat. Seluruh fraksi terlibat. Artinya apa? Itu hak konstitusional ya daripada anggota DPR yang memang dia harus mengawasi dan mengevaluasi perjalanannya. Apalagi di situ tuh ada indikasi korupsi. Nah, harusnya PBNU mendukung dong. Katanya Gus Yahya adalah melanjutkan ideologi Gus Dur. Kalau melanjutkan ideologi Gus Dur, harusnya ciptakanlah kondusivitas dan sikap kritis organisasi Nahdlatul Ulama ini kepada pemerintah yang memang perlu diluruskan dan harus melawan korupsi. Jangan sampai justru ya maaf ya kan jadi agennya Menteri Agama. Kesannya kan begitu gitu loh. Nah, siapapun Menteri Agamanya kalau memang ada indikasi pelanggaran apalagi diduga korupsi, saya kira DPR secara konstitusional layak dan patut secara terbuka untuk melakukan evaluasi. Dan bagi saya itu bukan sentimen. Memang tidak dapat dipungkiri di dalam kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama strukturalnya dengan PKB Partai Kebangkitan Bangsa secara struktural, keduanya tidak lagi terlihat relasi komunikasi yang harmonis. Keduanya itu berjalan masing-masing, padahal kita tahu Partai Kebangkitan Bangsa itu secara historis didirikan oleh orang-orang NU, artinya secara tidak langsung lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Tapi belakangan di bawah nahkoda kepengurusan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf yang menjadi Ketua Umum periode sekarang PBNU dengan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa yang dinahkodai oleh Gus Muhaimin Iskandar, itu antara PKB dengan PBNU belakangan tidak lagi terjalin harmonisasi. Terjadi kerenggangan bahkan keretakan di antara keduanya. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video dari aktivis NU Muhammad Solihin. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.